Sejak 2010, tim tersebut memimpin dalam sirkuit berusia 95 tahun tersebut. Dani Pedrosa menang tahun 2010 sampai tahun 2012 dan tongkat estafet diteruskan kepada Marquez. Bahkan, musim lalu, dalam kondisi lengan kanan baru pulih dari cedera, pembalap Spanyol itu masih mampu melanjutkan tren kemenangan. Ia harus menunggu 581 hari untuk menginjak podium teratas. Namun, situasi sekarang berbeda. Marquez mustahil mengaspal di salah satu trek favoritnya karena baru saja menjalani operasi keempat humerus kanan. Oleh karena itu, Honda tak berharap banyak akhir pekan ini. Espargaro bakal jadi tumpuan utama, didampingi pembalap tes Stefan Bradl. Catatan rider 31 tahun tersebut kurang baik di Sachsenring. Di MotoGP, pencapaian terbaiknya pada 2014, yakni P7. Musim lalu, ia harus puas jadi pembalap ke-10 yang melintasi garis finish. Namun sejatinya, Espargaro pernah tembus 3 besar, tepatnya Moto2 2013. Menjadi satu-satunya andalan, ia bertekad untuk memberikan poin untuk Honda. Setelah sibuk menjalani tes pada Senin, sungguh bagus memiliki 1 pekan lagi dari balapan untuk fokus pada latihan fisik. Kami sekarang tiba di Jerman untuk balapan ke-10 musim ini, sirkuit di mana Honda memetik sukses di masa lalu, ujarnya dalam situs resmi Honda Racing. Situasi kami tahun ini sedikit berbeda, tapi saya di sini untuk terus memberikan yang terbaik setiap kali naik motor. Kita lihat apa yang terjadi akhir pekan ini. Cuaca tampak hangat dan sepertinya tribune bakal penuh, yang mana akan selalu bagus. Kegembiraan dirasakan Bradl yang akhirnya kembali bereuni dengan publiknya setelah 2019. Saat itu, ia menggantikan Jorge Lorenzo yang cedera, pencapaian terbaiknya P4 pada 2013. Saya menantikan balapan di Sachsenring lagi. Selalu menyenangkan berkendara di depan Van Jerman. Sudah beberapa tahun sejak terakhir saya berkendara di sana, tapi memori tentang musim 2019 sangat indah, tuturnya. Kami melakoni balapan dengan bagus meski dalam waktu singkat. Sekarang, semua tampak lebih dekat di MotoGP dan kami memiliki rencana lain untuk fokus. Tak peduli apapun itu, saya ingin memberikan pertunjukan bagus untuk para penggemar yang hadir. Sementara itu musim ini menjadi tahun keempat Miguel Oliveira turun di MotoGP bersama satu pabrikan, KTM. Ia menggeber KTM RC16 milik tim satelit Tech3 pada 2019 dan 2020. Kemudian, Oliveira ditarik ke skuad pabrikan Red Bull KTM Factory Racing. Sepanjang 4 musim di kelas Premier itu, Oliveira mengalami pasang surut performa. Dalam 3 tahun terakhir, ia mampu merebut 4 kemenangan. Sejak 2020, hanya Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang mampu lebih baik daripada Oliveira dari sisi jumlah kemenangan, masing-masing mengoleksi 10 dan 6 podium utama. Tahun ini, Oliveira sudah berhasil memenangi 1 balapan, MotoGP Indonesia. Namun, lomba putaran kedua tersebut berlangsung dalam kondisi tidak normal karena trek basah akibat hujan. Tetapi, dalam 7 balapan selanjutnya, Oliveira hanya mampu merebut 32 poin dengan hasil finish terbaik P5 di balapan kandangnya, Algarve, Portugal. Akibatnya, menjelang balapan ke-10, MotoGP Jerman, akhir pekan ini, 17 tanggal 19 Juni tahun 2022, ia hanya berada di P11 klasemen dengan 57 poin. Mengacu hasil terakhir itulah KTM tampaknya tidak puas dengan performa Oliveira. Jack Miller pun direkrut dari Ducati Lenovo. Pembalap asal Australia itu akan mendampingi Brad Binder di tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing mulai musim depan. Beberapa waktu lalu, Oliveira sudah menolak jika akan dikembalikan ke Tech3. Karena itu, Hervé Poncharal selaku pemilik Tech3 kini lebih fokus untuk mengembalikan Pol Espargaro, Repsol Honda, untuk kembali menggeber KTM RC16. Untuk ke tim pabrikan lain, sepertinya peluang bagi Miguel Oliveira sangat kecil, bahkan bisa dibilang tidak ada. Namun, ada tim satelit Ducati dan Aprilia yang terlihat tertarik untuk merekrut Oliveira. Kedua tim tersebut adalah Gresini Racing yang mengandalkan motor pasokan Ducati serta Witu RNF milik Razlan Razali yang musim depan akan beralih ke Aprilia, dari Yamaha.